Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh apabila kita melihat kenyataan di lingkungan kita, merebaknya maksiat sungguh sangat menyesakkan dada. Berbagai macam bentuk maksiat di negeri ini sungguh begitu sangat pesat perkembangannya. Seandainya kita membaca kitab Al-Kabair yang ditulis Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, sungguh hampir tidak ada satu dosa besar pun yang beliau cantumkan di situ kecuali ada di negeri kita. Dan sungguh perkembangannya sangat pesat. Di antaranya dalam maksiat dalam bentuk berbagai macam bentuk ungkapan syahwat, perzinaan, dan yang semisalnya, yang kemudian menimbulkan berbagai macam efek yang menggelisahkan di masyarakat. Tentu ini menjadi sebuah perkara yang sangat memprihatinkan, khususnya bagi orang-orang yang mereka berpikir tentang kebaikan umat ini. Para pemirsa yang rahmati Allah, tentu tidak ada asap seandainya tidak ada api. Pertanyaannya adalah, dengan sebab apa maksiat begitu merebak di tengah-tengah umat? Di antara jawaban yang kita ungkapkan dengan ringkas, yang pertama, bahwa merebaknya kemaksiatan disebabkan karena dha'ful iman, karena lemahnya iman umat ini. Apa kaitannya antara dha'ful iman dengan merebaknya maksiat? Apabila keimanan itu betul-betul menancap di hati seorang, maka sungguh keimanan itu akan menjadi tenaga yang sangat luar biasa untuk menghindarkan diri dari segala macam perbuatan maksiat dan kecintaan hati kepada berbagai macam perbuatan-perbuatan kebaikan. Oleh karena itulah diantaranya Allah mengatakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan keimanan itu kecintaan bagi kalian. Dan Allah jadikan iman itu sebagai hiasan dalam hati kalian, yang dengan hiasan iman itulah kemudian kalian membenci kekafiran, membenci kefasikan, dan membenci kemaksiatan. Sehingga tidak ada cara yang efektif untuk menjauhkan manusia dari segala macam bentuk maksiat, kecuali dengan cara menanamkan keimanan yang benar dalam hati setiap hamba. Karena apabila hati itu telah berhias dengan iman, sungguh dia akan membenci kemaksiatan. Dia akan membenci berbagai macam perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Akan tapi apabila iman itu kemudian rendah, dhaif, lemah, atau bahkan telah tidak ada keimanan, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk melakukan perbuatan maksiat. Perhatikan apa yang Allah katakan berkaitan dengan para pemilik iman. Ini pemilik iman kepada Allah yang gaib. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan mudahnya mereka berbuat maksiat dan tidak ada orang yang melihat,
maka tinggal satu pintu yang membuat mereka terhalang dari melakukan perbuatan maksiat tersebut, yaitu pintu keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaibi. Agar Allah mengetahui mana orang yang mereka betul-betul iman kepada Allah yang gaib. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila Anda, saya dan Anda dan kita semuanya pengen benar-benar menjauhkan kehidupan umat ini dari berbagai macam aroma maksiat, maka tidak ada cara lain yang pertama kecuali dengan cara menanamkan keimanan di hati setiap para hamba. Apabila tidak ada gerakan menanamkan keimanan, jangan berhayal kehidupan ini akan jauh dari perbuatan kemaksiatan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kepada Allah dengan doa yang telah diajarkan Nabi kita yang mulia, Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan hiasan iman. Dan apabila iman telah menjadi hiasan bagi hati seorang, maka sungguh ini merupakan kekuatan yang dahsyat untuk membesarkan seorang dari perbuatan maksiat dan mendorong seorang untuk dia betul-betul merasakan lezatnya berbagai macam amal ketaatan. Yang kedua, di antara yang menjadikan umat ini dia begitu gampang terjerumus dalam perbuatan maksiat dan begitu cepatnya merebak perbuatan maksiat adalah kebodohan mereka. Secara umum kebodohan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus kebodohan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber segala bentuk keburukan. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, "Fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dhararin yalhaqul abdu fid dunyahu wa ukhrahu fahuwa natijah." Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu merupakan sumber segala kerusakan. Dan tidaklah malapetaka yang dijumpai seorang hamba di dunianya maupun di akhiratnya, kecuali semuanya itu adalah hasil kebodohan atau akibat kebodohan yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan bagaimana Nabiullah Musa berkomentar tentang kaumnya yang hampir mereka terjerumus dalam perbuatan syirkun akbar, syirik yang besar, penyimpangan akidah yang paling mendasar. Ketika mereka meminta kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun." Qal, "Innakum qaumun tajhalun." Dan ketika mereka mengatakan, "Ya Musa, buatkan untuk kita sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan." Maka berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, "Qala innakum qaumun tajhalun." Kalian memang kaum yang benar-benar bodoh. Sehingga hampir-hampir kebodohan menjerumuskan mereka dalam perbuatan syirkun akbar. Dan ini pernah terjadi pula di zaman Rasulullah SAW. Ketika Abi Waqid Al-Laythi, seorang pemula yang baru masuk Islam, yang memiliki background adat istiadat syirik yang sudah sangat kental. Kemudian Nabi ajak untuk ikut berperang dalam perang Hunain, melewati perkampungan musyrikin, dan dia pun minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Allahu Akbar. Kata Nabi, mereka katakan, "Ya Rasulullah, buatkan untuk kita ini pohon kekeramatan yang bisa dipakai untuk bertabaruk, mencari berkah, ngalap berkah. Sebagaimana mereka memiliki pohon kekeramatan
yang biasa mereka mengalap berkah dengannya, maka sungguh Nabi terkejut dan mengucapkan Allahu Akbar. Qultum kama qalat Bani Israel. Apa yang Anda minta ini sebagaimana perkataan Bani Israel. Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun qala innakum qaumun tajhalun. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kebodohan merupakan sebab yang sangat besar yang mengantarkan umat ini mereka betul-betul tenggelam dalam perbuatan maksiat. Baik itu kesyirikan, baik itu maksiat-maksiat yang kita kenal, tenggelamnya dalam syahwat. Bukankah kita dengar bagaimana Nabiullah Lut berkomentar tentang kaumnya, "A'innakum lata'tunna rijala syahwatan min duni nisa bal antum qaumun tajhalun." Benar-benar kalian mendatangi para laki-laki dengan penuh syahwat dan meninggalkan istri-istri kalian. Sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Demikian pula ketika umat ini tampil dengan tabarut, dengan dandanan yang seronok. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarut sebagaimana tabarutnya orang jahiliyah. Maka kebodohan sungguh telah mengantarkan umat ini dalam kebinasaan dan merebaknya maksiat yang sangat luar biasa. Di antara sebab yang utama adalah bodohnya mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin benar-benar menghapuskan atau menjauhkan umat ini dari berbagai macam jenis maksiat, tidak ada cara lain kecuali dengan cara kita mengajarkan kitabullah, mengajarkan Al-Quran dan sunnah nabinya. Dengan cara itu mereka akan betul-betul melihat kenyataan jalan yang lurus. Dan mereka dengan itu akan dijauhkan dari perbuatan kemaksiatan. Karena sungguh kebodohan adalah pintu yang sangat besar syaitan untuk mengombang-ambingkan umat ini dalam perbuatan kemaksiatan. Yang ketiga, di antara sebab kenapa umat ini mereka begitu banyak terjerumus dalam perbuatan maksiat dan begitu cepatnya berkembang maksiat, karena ketipuan orang terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mereka punya pikiran, paling-paling kan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang penting setelah saya bermaksiat nanti saya bertaubat. Masa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa saya? Itu maghrur dengan bimbingan syaitan. Para pemirsa yang rahmati Allah, jangan dikira untuk bertaubat, jangan dikira tergeraknya hati untuk bertaubat kepada Allah itu satu yang gampang. Berapa banyak orang yang mereka bermaksiat meniatkan setelah itu bertaubat, sungguh hati mereka setelah itu justru tidak tergerak untuk bertaubat. Tapi dia bahkan digiling oleh keinginan maksiat. Dia digetarkan terus dengan keinginan bermaksiat. Sehingga dia pun akhirnya menganggap remeh perbuatan maksiat. Dan dia betul-betul dibuat binasa dengan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Sungguh ketertipuan seorang dengan ampunan Allah juga telah mengantarkan banyaknya manusia yang mereka tenggelam dalam perbuatan kemaksiatan. Yang keempat, di antara sebab merebaknya perbuatan maksiat di tengah-tengah umat, banyaknya fitnah-fitnah syubhat dan banyaknya fitnah-fitnah syahwat. Berapa banyak para kiai, para ustadz, orang yang dianggap berilmu, yang ditampilkan di media-media televisi dan semisalnya, yang bahkan mereka ini menjadi para pembimbing untuk melanggengkan perbuatan maksiat. Bolehnya orang ikhtilat bebas bergaul dengan wanita tanpa batas. Bolehnya laki-laki mereka berjabat tangan dengan wanita. Bolehnya mereka itu berkhalwat dengan para wanita. Bolehnya laki-laki berpacaran dengan orang yang mau dinikahinya. Dan berbagai macam ungkapan orang-orang yang mereka justru memberikan jalan untuk
terjerusnya dalam perbuatan maksiat, maka ini yang dikatakan Nabi dengan gelar a'immatul dhalal, a'immatul mudhillun, imam-imam yang menyesatkan, para pemimpin yang betul-betul membimbing para kesesatan. Dan juga banyaknya fitnah syahwat yang betul-betul deras. Fitnah internet, fitnah gelombang maksiat, datangnya ahlul maksiat dari negeri-negeri kufar ke negeri ini, banyaknya para pelancong, para turis yang mereka membawa berbagai macam bentuk model maksiat ke negeri ini, sehingga orang pun diajari bagaimana berpakaian telanjang, bergaul bebas, berbuat seronok, sehingga menjadi hal yang biasa di tengah-tengah umat. Maka sungguh ini semuanya merupakan pintu besar yang menjadikan umat pun tenggelam dalam perbuatan maksiat. Yang kelima, di antara sebab yang menjadikan umat ini benar-benar tenggelam dalam perbuatan buruk, maksiat, karena salah pergaulan. Mereka bergaul dengan orang-orang fasik. Sedangkan kata Nabi yang mulia, almar'u ala dini khalili. Seorang itu berada di atas agama kawan dekatnya. Bagaimana kebiasaan kawan dekat dia, kurang lebih dia seperti itu. Sehingga pepatah Arab di antara mengatakan as-sahib sahib. Teman itu yang menyeret dia. Imam menyeret kepada kerusakan, wa imam menuntun kepada kebaikan. Maka Rasulullah SAW berwasiat benar-benar kepada kita, fal yanzur man yukhalil, perhatikan siapa yang Anda jadikan sebagai teman dekat Anda. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita betul-betul bersabar, berkawan dengan orang-orang saleh. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Sabarkan diri Anda untuk bersama dengan orang-orang yang mereka selalu beribadah, berdoa, taat kepada Allah di pagi dan sorenya, yang seluruh waktunya mereka dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh bergaul dengan orang seperti ini keuntungan yang sangat besar. Walaupun dari sisi duniawi boleh jadi agak minim, akan tetapi ini betul-betul akan menguntungkan, membuat dia istiqamah dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana penyesalan orang yang salah memilih kawan. Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Ketika orang mereka menggigit jarinya dan mereka mengatakan, aduhai celakanya diriku, seandainya aku mengikuti Rasul yang telah diutus oleh Allah kepadaku. Aduhai celaka diriku, kenapa aku mengambil si fulan menjadi kawan dekatku? Mereka sungguh telah melupakanku, telah menyebabkan aku meninggalkan peringatan Allah setelah datang kepadaku. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah Abu Thalib. Di antara sebab Abu Thalib su'ul khatimah dan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, yang waktu itu Nabi betul-betul mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju biha indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini yang aku jadikan hujah kelak di hadapan Allah untuk membelamu. Maka di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua-duanya gembong kekafiran. Hanya dalam perkembangannya Abu Jahal mati di atas kekafiran. Abdullah bin Abi Umayyah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Keduanya kemudian memutuskan perkataan Nabi, apakah engkau wahai Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah engkau wahai Abu Thalib, engkau membenci agamanya Abdul Muthalib? Nabi ulangi yang kedua, Abu Jahal ulangi yang kedua pula. Sampai biqadarillah
Maka Abu Talib meninggal di atas agama Abdul Muthalib, agama kesyirikan. Para pemirsa, inilah 5 hal yang layak kita renungkan. Jangan sampai kita memiliki 5 perkara tersebut, karena sungguh 5 perkara ini di antara pintu-pintu yang akan mengantarkan manusia mereka tenggelam dan terjebak dalam perbuatan maksiat, dan akan menjadi pintu yang membuat merebaknya dan derasnya gelombang maksiat betul-betul menghancurkan umat, atau menghancurkan beredar pesat di tengah-tengah umat ini. Semoga kalimat singkat yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.